Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kajian kita baca suratul Fatihah untuk musannif atau pengarang kitab ini. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم إلى أرواح جميع المسلمين أولا والآخرا سابقا ولاحقا وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا khususan ila mu'allifil hadal kitab al-alim al-allamah al-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wal-alim wal-allamah al-fadil wal-wara'il kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Bantani annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kita sudah membahas maknanya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekarang faslun selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin hifdhu islamihi wa shawnuhu amma yusiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa ar-riddatu wal iyadu billahi ta'ala. Wa qad kathura fi hadha zamani at-tasahhulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil islami wa la yarawna dhalika damban fadlan an kaunihi kufran. War-riddatu salasatu aqsamin, i'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajibu ala kulli muslimin, wajib ing atase. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang Islam, hifdhu islamihi, menjaga keislamannya, wa shawnuhu amma yusiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Selain wajib menjaga keislamannya, juga wajib menjaga keislamannya dari setiap perkara yang bisa merusak, wa yubtiluhu dan membatalkan, wa yaqta'uhu dan memutus Islam. Apa itu? Wa huwa ar-riddatu, yaitu murtad. Wal iyadu billahi ta'ala. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya. Amin. Wa qad kasura fi hadzal zamani, sungguh banyak pada zaman ini at-tasahhulu fil kalami, sembrono di dalam berkata-kata. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil islami. Karena kesembronan tersebut hingga keluar dari sebagian kata-kata tersebut lafaz yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Wala yarawna dzalika damban. Dan bukan hanya itu, setelah keluar lafaz yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, mereka juga tidak merasa bahwasanya itu berdosa. Fadlan, terlebih angkaunihi kufron, bahwasanya lafaz-lafaz tersebut juga bisa menyebabkan kekufuran. Jadi maksudnya pasal ini menerangkan tentang kewajiban bagi setiap orang Islam. Apa kewajibannya? Yaitu menjaga keislamannya dari setiap perkara yang bisa merusak, membatalkan dan memutuskan Islam, yaitu murtad.
telah banyak disebutkan oleh musannif di sini pada zaman ini sembrono. Atau di sini at-tasahul itu gampang mudah, atau ya sembrono lah. Bahasa kita sembrono di dalam berkata-kata. Ngawur di dalam berkata-kata hingga tidak terasa keluar dari perkataan tersebut lafaz-lafaz yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Wala yaruna dzalika dzamban. Dan keluarnya ucapan tersebut tidak kita anggap bahwasanya itu adalah dosa. Fadlan an kaunihi kufron. Bahkan kita tidak menganggap keluarnya perkataan tersebut itu bisa menyebabkan kufur. Banyak terjadi guruan-guruan yang bisa menyebabkan kekufuran yang tidak kita rasakan bahwasanya itu bisa menyebabkan kekufuran. Di sini disebutkan wariddatu salah satu aksamin. Murtad itu ada 3 bagian. I'tiqadatun, yang pertama murtad i'tiqad atau murtad keyakinan. Wa af'alun, dan murtad perbuatan. Wa aqwalun, dan juga murtad ucapan, dan ini yang paling banyak. Wa kullu qismin, setiap bagian tadi yatasya'abu, bercabang-cabang, subban kasiratan, dengan cabang yang cukup banyak. Wa minal awwali, termasuk di antara murtad yang pertama yakni murtad i'tiqad, murtad keyakinan, adalah asyakku fillahi. Ini ragu-ragu tentang Allah. Maksudnya ragu-ragu tentang Allah gimana? Oleh Imam Nawawi Al-Bantani di sini dijelaskan, disyarahi, ai fi wujudihi au fi mukhalafatihi lil hawadisi. Ragu-ragu tentang adanya Allah, wujudnya Allah, atau ragu-ragu bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau seumpama contohnya itu seperti ini, kalau kita beranggapan seumpama di Al-Qur'an itu kan seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Nah, terus kita tanpa pernah mengaji, tanpa pernah dengar dari guru, terus kita ikut terjemahan langsung di Al-Qur'an itu bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Berarti Allah itu bertempat di arsy. Nah, kalau kita punya keyakinan bahwasanya Allah itu tempatnya Allah itu ada di arsy, nah ini kita termasuk sudah murtad i'tiqad. Kenapa? Karena Allah itu tidak bertempat. Karena di sini jelaskan au fi mukhalafatihi lil hawadis. Allah itu kita meragukan bedanya Allah dengan makhluk. Karena sudah jelas sifat wajibnya Allah itu adalah berbeda dengan makhluk. Kalau kita butuh tempat, kalau Allah tidak butuh tempat. Nah, terus di Al-Qur'an kok ada Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Nah, itu kan di tafsirannya itu ada, kalau di tafsir Jalalain itu dijelaskan di situ ai qudratihi, maksudnya kekuasaan Allah. Jadi ini yang pertama adalah ragu-ragu tentang Allah, maksudnya tentang wujudnya Allah. Ya, semua kita meragukan wujudnya Allah. Allah itu ada apa enggak? Nah, ini kita sudah termasuk murtad i'tiqad. Au fi rusulihi, atau kita ragu-ragu tentang utusan Allah. Ditafsiri oleh Imam Nawawi, ka'an syakka fi sayyidina Muhammadin hal huwa Rasulullah ya aula. Seperti kita semua ragu-ragu apakah Nabi Muhammad itu utusan Allah atau bukan. Kalau kita sudah ragu sedikit saja apakah Nabi Muhammad itu utusan Allah atau bukan, nah, maka itu sudah termasuk murtad. Awil Qur'ani ai syakki fil Qur'ani, atau ragu-ragu di dalam Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an. Ka'an syakka hal huwa min indillahi au min indi Muhammadin. Seperti kita ragu seumpama apakah Al-Qur'an itu dari sisi Allah atau dari sisi Nabi Muhammad. Kalau kita sudah meragukan Al-Qur'an itu apa dari Allah apa dari Nabi Muhammad, kita sudah sedikit saja ragu, maka kita termasuk golongan murtad i'tiqad. Awil yaumil akhiri, atau ragu tentang hari kiamat.
Wa huwa yaumul qiyamati, yaumil akhiriyah, atau kita ragu tentang hari akhir, yaitu hari kiamat. Kenapa kok dinamakan hari kiamat? Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, sumia bidzalika li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Jadi setelah hari kiamat itu sudah tidak ada lagi siang atau malam. Makanya dinamakan hari kiamat. Kiamat itu berdiri, maksudnya berdiri ya sudah hidup terus. Tidak ada mati lagi. Qiyam itu kan berdiri, artinya hidup. Kiamat. Kenapa kok dinamakan kiamat? Karena setelah hari akhir dari kiamat itu la laila wa la nahara. Tidak ada malam dan tidak ada siang lagi. Seperti apa? Ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, nanti kita semuanya tahu tapi harus nunggu kiamat dulu. Pokok di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi dinamakan hari kiamat li'annahu la laila ba'dahu wa la nahara. Karena setelah hari kiamat itu tidak ada malam dan siang hari lagi. Auli annahu akhirul ayyamid dunya, atau dinamakan hari kiamat itu karena hari kiamat itu adalah akhir dari hari-hari yang ada di dunia. Walaysa ba'dahu yaumun akhir, dan setelah itu tidak ada hari lagi. Contohnya di sini ragu terhadap hari kiamat, kasyaki fi wujudihi, seperti kita meragukan akan adanya hari kiamat. Kita semua tidak percaya tentang adanya hari kiamat, seperti kebanyakan orang-orang kalau bahasa di kitabnya itu kalau bahasa anunya itu orang filosof, filsafat, itu biasanya tidak percaya hari kiamat. Nah, kalau tidak percaya kiamat, maka ini sudah termasuk murtad i'tiqad. Awil jannati awin nari, atau ragu tentang surga dan neraka. Tidak percaya surga, nanti setelah hari kiamat itu tidak ada surga atau tidak ada neraka. Nah, kalau kita meragukan itu maka sudah termasuk bagian dari murtad i'tiqad. Awis sawabi, atau ragu tentang pahala, adanya pahala. Awil ikobi, atau siksa nanti di hari kiamat. Au nahwi dzalika mimma huwa mujma'un alaihi, atau meragukan sesamanya dari apa-apa yang sudah disepakati. Awi taqada fadda sifatin min sifatillahi, termasuk murtad i'tiqad adalah meyakini bahwasanya Allah itu tidak bersifat satu sifat dari beberapa sifatnya Allah. Sifat wajibnya Allah kan ada 20. Mulai dari wujud sampai mutakallimah. Nah, seumpama kita menafikan atau menghilangkan satu sifat 20 yang wajib itu, maka itu sudah termasuk dari murtad i'tiqad. Kal ilmi, contohnya di sini seperti ilmu. Kita tidak percaya kalau Allah itu maha tahu atau apa, maka termasuk sudah murtad i'tiqad. Au nasaba sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi, atau kita menghubungkan atau menisbatkan kepada Allah satu sifat yang sifat itu wajib tidak ada bagi Allah, mukhal bagi Allah. Seumpama seperti di sini contohnya kal jismi, Allah itu berbentuk, Allah itu ada bentuknya. Seperti apa bentuknya? Ada kepalanya, ada tangannya. Kita menisbatkan Allah itu punya tangan atau punya kepala atau punya mata. Nah, itu maka termasuk murtad i'tiqad. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Jadi Allah itu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata. Nah, Allah melihat seperti apa? Ya, ini Allah melihat itu ya, kalau di kitab Jawahirul Kalamiyah itu dijelaskan Allah melihat itu tanpa perantara ya. Bila kaifin, tanpa cara, dan juga tanpa perantara. Jadi tidak ada perantara mata. Kalau Allah melihat ya melihat saja, bisa melihat tanpa mata. Kalau kita kan bisa melihat pakai mata. Nah, kalau kita menisbatkan pada Allah satu sifat yang tidak wajib bagi Allah atau yang harus
dinafikan dari Allah, maka itu termasuk di antara golongan murtad i'tiqad. Terus selanjutnya au halala muharraman. Yang termasuk murtad i'tiqad adalah au halala muharraman, atau menghalalkan perkara yang haram bil ijma'i yang sudah disepakati, ma'luman minad dini yang sudah diketahui, bid darurati dengan pasti. Jadi ada perkara haram kok kita bilang halal. Nah, ada menghalalkan perkara haram yang sudah disepakati oleh ulama, nah, yang sudah pasti, nah, maka itu termasuk murtad i'tiqad. Nah. Selanjutnya, mimma la yafa'alaihi kazina. Di sini termasuk yang menghalalkan perkara haram, contohnya seperti zina, seumpama. Wal liwat. Liwat itu apa? Kalau anak pondok biasanya. Liwat itu liwat. Bukan liwat bahasa Jawa. Kalau liwat bahasa Jawa kan lewat. Nah, ini liwat. Kalau anak pondok biasanya itu apa ya? Suka sesama jenis. Laki-laki suka laki-laki atau perempuan suka perempuan, gitu. Yang orang pondok mungkin tahu. Nah ini menghalalkan perkara yang diharamkan oleh syariat. Contohnya seperti zina, liwat, wal qatli, dan juga membunuh, wal wasyarikoti, dan mencuri, wal wasbi, dan gosok. Gosok ini biasanya juga sering dikerjakan kalau anak pondok, karena gosok itu akhdus syai'i dzulman. Maksudnya mengambil sesuatu secara zalim, tidak izin dulu. Meskipun itu tidak dicuri, dipinjam tapi tidak ngomong. Nah, ini pakai sandalnya orang tanpa izin, meskipun itu tidak ada niatan untuk nyuri, lah itu namanya gosok, itu haram. Kalau kita halalkan, nah itu maka kita termasuk dari golongan murtad i'tiqad ini. Nah ini yang sering ini biasanya. Tidak apa-apa, jadi apa-apa, kayak sandal koncone nggak izin di sini. Nah itu, bilang orang apa-apa itu bisa menyebabkan murtad i'tiqad. Memang kitab Sulam Taufik ini agak keras, agak kasar, maksudnya agak hukumnya itu agak tegas. Terus au halal muharraman bil ijma'i, sudah tadi ini. Au harrama halalan, atau sebaliknya mengharamkan perkara halal. Yang halal diharamkan. Kal bai'i, seperti jual beli seumpama. Wan nikahi, dan seperti nikah. Ya, nikah itu yang jelas-jelas halal diharamkan, tapi yang zina, yang haram malah dihalalkan. Nah, ini bisa menyebabkan murtad i'tiqad. Terus au nafya wujubin mujma'in alaihi kadzalika, atau menafikan kewajiban yang sudah disepakati seperti sholat 5 waktu. Ya. Wajib ini kan ada kewajiban yang sudah disepakati oleh syariat, yaitu sholat 5 waktu lagi. Nah, seumpama terus ada orang menafikan kewajibannya, enggak, sholat itu enggak wajib. Ya. Nah ini kadang ada bergurau seperti itu. Nah ini hati-hati. Ya. Ayo waktunya sholat, tenang aja, sholat itu nomor loro. Biasanya kan gitu. Sholat itu nomor loro. Nah, ini guruan-guruan seperti ini hati-hati. Ya. Lebih baik tidak usah guruan seperti itu, karena kalau berhubungan dengan sholat itu sudah berkaitan dengan akidah. Guruan yang bisa nanti timbulnya itu keserius. Ya kan biasanya ada, ayo waktunya sholat, nah, tenang saja. Ini sholat itu nanti nomor 2. Ya, memang sholat nomor 2 kalau dalam rukun Islam. Tapi kalau dalam masalah kewajiban kita tidak boleh bermain-main seperti itu. Nah, sholat bisa dilanggar, bisa di masjid juga. Nah ini kan seperti ini bisa menyebabkan, nah, ini apa tadi, murtad i'tiqad.
Karena apa? Au nafya wujubin mujma'in alaihi kadzalik makluman minad dini bid darurati kas sholawatil khamsi au sajadatin minha, atau menafikan satu sujud. Sujud itu kan dari satu rakaat itu ada 2 sujud. Kalau kita cukup satu kali saja, nggak usah 2. Nah ini juga sudah menyebabkan murtad i'tiqad. Waz zakati, atau menafikan zakat, wasaumi, atau puasa, wal haji wal wudu'i, haji dan wudu, au ajaba ma lam yajib ijma'an kadalik. Dan juga termasuk murtad i'tiqad adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib yang sudah disepakati. Perkara yang tidak wajib seumpama sunnah, contohnya puasa Senin Kemis, atau puasa bulan Rajab. Kebetulan sekarang ini sudah masuk bulan Rajab, 1 Rajab. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan dengan bulan Rajab kembali. Nah, ini bulan Rajab itu puasa sunnah. Kok kita wajib puasa Rajab? Nah, ini juga tidak boleh. Mewajibkan aujaba malam yujib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini juga bisa menyebabkan termasuk dari golongan murtad i'tiqad. Au nafya masyru'iyatan majmu'an alaihi kadalik, atau menafikan perkara yang sudah disyariatkan. Contohnya seperti seumpama kalau di sini contohnya sholat tarawih atau sholat yang sunnah-sunnah, sholat id, sholat duha, itu kan sudah disyariatkan bahwasanya itu adalah sunnah. Nah, kok kita tidak menganggap sunnah, itu tidak apa-apa, tidak sholat sunnah itu ya. Nah itu juga tidak boleh. Maksudnya menghilangkan kesunahannya itu tidak boleh. Ya. Nafya masyru'iyatan, ya, menghilangkan sesuatu yang sudah disyariatkan. Au azama 'alal kufri fil mustaqbali, atau ada niatan, bukan niat ini, azam. Azam itu apa ya? Bukan niat. Azam itu punya tujuan. Azam itu tujuan. Au rencana. Au azma 'alal kufri fil mustaqbali, punya rencana untuk kufur besok seumpama. Besok saya mau kafir. Nah, ini sudah seketika itu langsung murtad. Jadi tidak usah nunggu besok. Kalau sudah punya azam, sudah punya rencana, besok saya mau kafir, tidak usah nunggu besok, seketika itu sudah punya azam, langsung itu murtad i'tiqad. Au ala fi'li syai'in mimma dzukira, atau mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu yang sudah disebutkan tadi, seperti perkara-perkara yang haram. Nah, itu tidak boleh. Au taraddada fihi, atau ragu-ragu di dalam azam tentang kekufuran. Tentang kekufuran diragu. Ini juga sudah bisa menyebabkan murtad i'tiqad. Saya lanjutkan, ini tinggal sedikit. Au angkara suhbata sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau mengingkari kesahabatan atau apa? Mengingkari bahwasanya sahabat Abu Bakar itu bukan sahabat. Mengingkari sahabat Abu Bakar, itu sahabat Abu Bakar itu bukan sahabatnya Nabi. Nah, ini juga sudah bisa menyebabkan, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Au risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi, atau mengingkari terutusnya satu dari beberapa utusan Allah yang sudah disepakati. Dari 25 utusan itu, dari 25 rasul, salah satunya ada yang diingkari. Ini Nabi Isa bukan utusan Allah. Nah, seperti orang Yahudi, nah ini kan tidak percaya kepada Nabi Isa. Makanya orang Yahudi ini dianggap kufur karena tidak percaya kepada Nabi Isa, apalagi kepada Nabi Muhammad, tidak percaya. Makanya Yahudi itu Tuhannya yang mereka Allah. Yahudi itu sama-sama menyembah Allah, cuma mereka tidak percaya kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Terus selanjutnya aujahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'ani, atau menentang atau mengingkari satu huruf yang sudah disepakati dari Al-Qur'an. Nah, ini baca Al-Qur'an itu yang sudah jelas, ya, dihilangkan satu hurufnya. Nah, ini menghilangkan satu huruf saja, maksudnya
kita meyakini bahwasanya memang itu tidak ada satu huruf itu. Padahal itu sudah ada di Al-Quran. Maksud umpama Bismillahi. Ya, Bismillahi, ba-nya ini dihilangkan. Nah kita meyakini bahwasanya memang ba itu tidak ada sebenarnya. Nah itu sudah menyebabkan murtad. Mengingkari satu huruf dari Al-Quran saja itu sudah murtad. Murtad i'tiqad. Au zada harfan fi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu minhu. Atau sebaliknya menambah satu huruf yang sebenarnya itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ditambahi sendiri. Dan kita mempunyai keyakinan yang menambah itu bahwasanya memang harus ada ini. Padahal itu tidak ada, ditambahi sendiri. Nah, itu juga bisa menyebabkan murtad i'tiqad. Au kadzaba rasulan au naqasahu au syagara ismahu biqasdi tahqirihi, atau mendustakan seorang utusan atau seorang rasul, ya. Au naqasahu, atau mengurangi bahkan, ya. Utusan Allah yang ada 25 itu dikurangi 1 sama. Tidak, utusannya Allah ada 24. Nah itu sudah termasuk murtad i'tiqad. Au syagara ismahu biqasdi tahqirihi, atau merendahkan nama-nama utusan Allah dengan maksud meremehkan. Merendahkan maksudnya mau bermain-main dengan nama au syagara ismahu, ya, bermain-main dengan namanya para utusan Allah seumpama Ibrahim, ya. Kita rendahkan namanya dengan bertujuan untuk meremehkan. Nah itu juga tidak boleh, ya. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau kita meyakini ada nabi, ada satu nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Nah ini kan sering ada orang ngaku-ngaku nabi. Kalau kita meyakini ada satu nabi setelah Nabi Muhammad, nah maka itu tidak termasuk murtad i'tiqad. Wal qismusani al-af'alu wallahu a'lam bishawab. Jadi cukup sekian ini mengenai pembahasan tentang murtad. Jadi di kitab ini sebenarnya kitab fikih, kitab Sulam Taufik ini cuma pembahasan fikihnya belum dibahas. Dari awal memang pembahasan tauhid dan akidah. Kebetulan sekarang masih di akidah. Nanti setelah ini pembahasan masalah fikih. Cuma bahasan akidahnya ini masalah murtad. Dan nanti di akhir-akhir juga diterangkan masalah maksiat. Maksiatnya mata, maksiatnya tangan, maksiatnya lisan. Memang kitab ini kecil, kitab Sulam Taufik ini, tapi yang mengamalkan ini insya Allah dijamin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang bisa mengamalkan kitab ini dijamin langsung jadi wali, ya, kalau bisa mengamalkan kitab ini. Yang menjamin langsung Syekh Nawawi. Memang kitabnya kecil tapi hukumnya ini keren, katanya orang Jawa itu keren, keras. Berguru saja ini di sini tidak boleh. Ini menurut kitab ini. Tapi ada kitab yang ringan-ringan yang agak longgar gitu ada. Tapi kita ini untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati saja. Mungkin itu. Ya, selanjutnya sebagaimana biasa, kebetulan di sini ada Pak Kiai. Jadi monggo silakan. Mungkin dari para sahabat ini mungkin ada yang mau ada permasalahan, ya. Apa bisa langsung bertanya